Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Di bagian berikutnya, untuk menjaga sebuah keutuhan, kita perlu memiliki sebuah sikap kerendahan hati. Kita tidak sombong, kita tidak egois, dan kita menganggap orang lain itu berarti di mata kita. Sekali-kali jangan pernah meremehkan orang lain. Selalu saya mau katakan, selemah-lemahnya orang lain, sekurang-kurangnya orang di sekitar kita, jangan berani meremehkan. Karena ketika Anda meremehkan orang lain itu, berarti kita juga meremehkan pencipta dari setiap kita. Alkitab berkata, anggaplah yang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Kerendahan hati akan menjaga hubungan Anda tetap optimis, tetap harmonis, tetap bisa berpikir dengan baik, tetap bisa melayani dengan baik. Karena apa? Setiap kita menganggap, memposisikan orang lain itu berguna, berarti, dan juga berharga di mata Tuhan. Jadi poin-poin ini akan membawa kita untuk bisa melihat lebih dalam lagi, mengutamakan kerendahan hati. Pertanyaannya datang buat kita saat ini, selama ini apa yang kita utamakan? Egois kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, kemahabisaan kita. Jangan saudara, itu kesombongan, dan saya tahu kesombongan itu adalah musuh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah sombong seperti itu. Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk kita congkak, untuk kita angkuh, tapi kita harus menyadari bahwa kita juga butuh orang lain. Anggaplah yang lain itu lebih utama. Nggak mudah kita mengambil posisi seperti ini ketika melihat orang lain itu mungkin menjengkelkan kita, membuat kita itu marah, emosi, kesal, dan seterusnya. Bagaimana kita bisa mengutamakan orang seperti itu? Maksud saya adalah, mari kita memposisikan diri kita nggak membenci, kita tidak menghakimi, tapi ini kunci keutuhan. Ketika kiat-kiat ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, aplikasi kehidupan kita hari lepas hari, kita bukan hanya menjadi orang yang gemar untuk mengoleksi firman saja. Mungkin kau orang yang rajin, engkau orang yang setia beribadah, bagus saudaraku, itu akan membangun kehidupan kita. Tapi ketika kita ada di fase bagaimana kita bisa mengaplikasikan firman Allah, ini hal yang berbeda. Perlu kerendahan hati, perlu pimpinan Tuhan, perlu minta hikmat Tuhan. Bagaimana saya bisa mengampuni orang ini? Bagaimana saya bisa berbuat sesuatu yang maksimal buat orang ini? Karena pada dasarnya setiap kita pun dalam hati kita ada hal-hal yang kita nggak bisa pungkiri. Kita seringkali menyimpan kekurangan orang lain. Kita seringkali hanya mengunggulkan diri kita masing-masing. Nah, dengan mengutamakan kerelaan, ini akan menjadi satu langkah dalam hidup kita, bahwa setiap kita itu harus dalam posisi merendahkan hati kita, menahan ego kita, menahan keangkuhan kita, bahkan menahan diri kita masing-masing. Kita melihat bahwa orang lain itu spesial, orang lain berharga, dan orang lain juga perlu kita kasihi. Bapak Ibu saya kasihi, apapun saja yang Anda kehendaki orang perbuat dalam hidup kita, mari kita belajar lakukan terlebih dahulu kepada mereka. Anda mau diterima, belajarlah menerima orang lain. Kendati pun mungkin saya katakan bahwa nggak mudah juga, karena tidak semua orang itu juga bisa membuat kita senang, membuat kita berbahagia, membuat kita enjoy. Seringkali membuat kita juga tidak merasa nyaman dengan posisi, bahkan dengan kondisi itu. Tapi sekali lagi saya masih berbicara mengenai firman Allah. Juga buat saya yang berbicara hari ini, ketika engkau rindu, engkau diterima orang lain, belajarlah juga menerima keberadaan orang lain. Sedapat mungkin kita bisa menjadi teladan buat mereka. Sedapat mungkin kita bisa menjadi pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Saya percaya kalau kita berdiri di atas firman Allah dengan benar, dengan teguh, dengan tidak tergoyahkan, orang juga melihat. Orang akan melihat adanya Yesus di dalam kehidupan setiap Anda dan saya. Bapakku dalam surga, terima kasih buat hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu hidup, firman Allah kekuatan buat setiap kami Tuhan. Biar kami belajar hari ini merendahkan hati kami dan mengutamakan orang lain. Merendahkan setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa itu ajaran Tuhan buat kami semua. Biar kami Tuhan senantiasa bisa memandang, melihat, bahkan menganggap orang lain juga itu berharga dan perlu kami kasihi. Langkah hidup kami Tuhan akan membawa kami, menghentarkan kami melihat kebaikan Tuhan terjadi. Semakin terbuka di depan kami ya Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung, dapat kami kerjakan di dalam Tuhan yang memberikan kemampuan
dan sukacita yang lebih lagi bagi kami semua. Terima kasih Roh Kudus, dalam berkat nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.